Pace e bene, saudara-saudari terkasih, kita sebagai anggota gereja sudahkah mengenal indulgensi? Indulgensi ini merupakan ajaran dan praktik gereja yang masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu indulgensi di dalam gereja yang cukup terkenal yaitu indulgensi di Assisi. Apa itu indulgensi di Assisi? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana cara kita mendapatkan indulgensi itu? Oleh sebab itu, kita akan mewawancarai salah seorang saudara Fransiskan konventual yang pernah tinggal di Assisi, pernah juga belajar di sana. Kita akan bertanya kepada beliau. Beliau adalah saudara Victorium Nathanael Ginting, OFM konventual. Pace bene, saudara-saudari terkasih. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, saudara Erik. Jadi dalam sesi ini kami akan bertanya kepada Pastor perihal indulgensi di Assisi. Oleh sebab itu kami akan meminta Pastor untuk menjelaskan beberapa hal yang sangat perlu untuk kami ketahui, khususnya Gereja Katolik ketahui. Pertanyaan pertama adalah, apa itu indulgensi di Assisi? Baik, saudara-saudara terkasih, pertanyaan yang sangat bagus. Indulgensi di Assisi. Sebelum kita melihat bagaimana sejarah hadirnya, adanya indulgensi di Assisi, atau biasa dalam bahasa Italia Il Perdono di Assisi di Porciuncula Santa Maria degli Angeli, alangkah baik kita melihat juga apa itu indulgensi. Baik, kita bisa langsung saja melihat dari kitab hukum kanonik, dari kanon 992 sampai 997 diterangkan dengan jelas apa itu indulgensi. Mari kita lihat dari kanon 992. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak serta memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Jadi singkatnya, indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang sudah dilebur. Dan indulgensi ini dapat kita peroleh untuk diri kita sendiri dan untuk jiwa-jiwa orang-orang yang berada di api penyucian. Demikian tentang penjelasan tentang indulgensi secara singkat. Lalu yang berikut, bagaimana sejarah indulgensi di Assisi? Indulgensi di Assisi Porciuncula. Demikian sejarah singkatnya. Santo Fransiskus, sebagaimana kita ketahui, yang lahir tahun 1182 sampai hidupnya sampai 1226, adalah tokoh yang sangat terkenal dalam pembaharuan Gereja Katolik. Salah satu yang sangat menarik dan yang ditinggalkan oleh Fransiskus Assisi adalah pengalaman akan indulgensi yang ia terima di Porciuncula. Porciuncula adalah gereja kecil di Assisi yang didedikasikan kepada Maria, Ratu para Malaikat. Lalu bagaimana sejarahnya? Bagaimana Fransiskus menerima indulgensi ini dari gereja yang kudus? Sejarahnya demikian singkatnya. Pada bulan Juli tahun 1216, suatu hari ketika Fransiskus sedang berdoa di dalam gereja Porciuncula di Assisi, ia mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus bersama Bunda Maria diiringi oleh para malaikatnya. Lalu apa yang terjadi dalam penglihatan itu? Fransiskus
Fransiskus mendengar Tuhan sendiri berbicara kepadanya, "Apa yang kau kehendaki untuk orang-orang yang berdosa dan bertobat?" Lalu Fransiskus meminta apa? Fransiskus meminta agar orang-orang beriman yang bertobat dan mengakukan dosanya serta menjalani ulah kesalehan dan memasuki gereja ini mendapatkan pengampunan. Lalu Bunda Maria yang ada di situ memohonkan kepada putranya Yesus Kristus permohonan dari Santo Fransiskus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Alangkah baik permohonan kamu itu, maka mintalah dari wakilku peneguhan atas permohonan ini." Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu di Perugia yang jaraknya kira-kira 20 km dari Assisi, baru saja terjadi konklab pemilihan paus yang beberapa hari sebelumnya Paus Innocentius ketiga baru saja meninggal dan baru terpilih Paus Honorius ketiga. Maka dalam sejarah Fransiskus kemudian pergi bersama saudara Maceo menghadap Paus di Perugia. Dan ketika bertemu dengan Paus, Fransiskus menyampaikan permohonan yang telah dia terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam gereja Porciuncula di Assisi. Ketika Fransiskus menyampaikan itu, Paus mengatakan, "Berapa lama kamu mau supaya indulgensi ini diberikan kepada orang-orang beriman yang bertobat?" Lalu Fransiskus menjawab, "Saya bukan meminta tahun, tapi meminta agar jiwa-jiwa diselamatkan." Para saudara, sangat menarik untuk kita pahami mengapa Fransiskus meminta jiwa-jiwa dan bukan tahun. Dalam bahasa Italia, tahun itu adalah anno, anni, tahun-tahun, jamak. Sementara anima, jiwa-jiwa, memiliki kedekatan kata anni, anima. Maka Fransiskus meminta kepada Paus, bukan tahun yang mau saya minta, tapi saya ingin anima, jiwa-jiwa itu diselamatkan. Maka kemudian hari Paus kemudian memberikan peneguhan dan menyatakan indulgensi di Assisi, di Porciuncula. Maka kemudian hari diteguhkanlah tanggal 2 Agustus sebagai hari indulgensi Assisi, atau yang lebih dikenal Il Perdono di Assisi. Dan kemudian hari praktek ini berkembang di dalam gereja khususnya di Assisi, dan dalam sejarahnya bukan hanya di Assisi, di gereja Porciuncula yang diterimakan, tapi seluruh gereja Fransiskan di seluruh dunia, dan kemudian hari berkembang kepada seluruh gereja paroki di seluruh dunia. Maka dari itu, indulgensi di Assisi semakin populer dan semakin dikenal dan digunakan, dimanfaatkan oleh umat beriman untuk mendapatkan pengampunan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi jiwa-jiwa orang beriman yang masih berada di api penyucian. Demikian kira-kira kisah singkatnya. Terima kasih, Pastor. Jadi untuk mendapatkan indulgensi ini kita tidak perlu pergi ke gereja Porciuncula di Assisi, ya? Iya, begitulah dalam perkembangannya. Awalnya memang kita menerima indulgensi itu di gereja Porciuncula sebagaimana yang telah dikatakan oleh Fransiskus kepada Yesus di dalam gereja itu lewat penampakannya. Maka kita mendapatkan indulgensi ini kapan? Yakni tanggal 1 Agustus dari jam 12 siang sampai pada 2 Agustus pukul 24. Jadi selama itu kita bisa
mendapatkan indulgensi di Asisi. Namun ada syarat-syaratnya. Apakah mungkin syarat-syarat agar kita begitu sebagai umat beriman bisa mendapatkan indulgensi apa yang kita lakukan? Pertama tentu setiap orang beriman sebagaimana diterangkan dalam Kanon 994, setiap orang beriman dapat memperoleh indulgensi entah sebagian entah penuh bagi dirinya sendiri atau menerapkannya sebagai permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal. Nah, jadi selanjutnya agar seseorang mampu memperoleh indulgensi, haruslah pertama-tama ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat, sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Lalu hal-hal yang lain yang sudah dicetuskan, diterangkan dalam ajaran-ajaran gereja iman Katolik adalah yang pertama, orang yang menerima indulgensi itu harus mengunjungi gereja Katolik. Yang pertama. Yang kedua, ia merayakan Ekaristi di gereja itu dan mengakukan dosa-dosanya. Yang berikut, ia juga mendoakan aku percaya, Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Kemudian ia juga mendoakan intensi Paus sebagai wujud persatuan seluruh gereja. Dan ingat bahwa mereka yang dapat menerima ini harus jauh dari dosa berat. Dan mereka dapat melakukan ini 14 hari sebelum hari hanya tanggal 2 atau 14 hari sesudah hari H tanggal 2 Agustus. Jadi dalam jenjang waktu itu umat beriman dapat memperoleh indulgensi penuh maupun sebagian. Demikian. Terima kasih. Jadi para saudara, kita sudah mengetahui apa itu indulgensi di Asisi. Bagaimana sejarahnya dari pengalaman Santo Fransiskus berkaitan dengan penglihatan Tuhan Yesus bersama bundanya dan para malaikat yang mengelilinginya. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan indulgensi di Asisi. Seperti yang dikatakan pastor tadi, kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis, berada dalam keadaan rahmat, tidak terkena hukuman gereja, mengunjungi gereja Katolik, ikut dalam perayaan Ekaristi, menerima sakramen tobat, mendoakan doa aku percaya, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan wujud-wujud doa Paus. Jadi sekianlah wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, bagi perkembangan iman kita. Terima kasih. Pace EBD.